Okay, let's go. Okay, let's go. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas, tadi ada kita kemarin bikin video Indonesia itu akan menjadi superpower keempat ekonominya di dunia. Sekarang kita bahas kecil aja dulu. Yang jelas sekarang ini Indonesia itu superpowernya ASEAN. Itu jelas, tak terbantahkan itu. Saya tahu pakcik-makcik Malades nih ye what's up, salam ye dulu. Nggak mau terima, tapi itulah kenyataan. Kenapa saya akan paparkan? Ada 3 hal yang menurut, nanti videonya kita taruh, yang menurut saya membuat negara itu kuat, yaitu pertama militernya, terus ketahanan pangannya, yang ketiga energi. Itu yang perlu sekali dikuasai oleh satu negara kalau pengen menjadi kuat dan superpower ya. Jadi kita nggak bisa didikte oleh bangsa manapun kalau kita punya 3 hal ini. Yang akan saya bahas nanti masalah pangan. Indonesia sudah swasembada pangan. Sekarang 30, sekian juta ton sudah berhasil, bisa mencapai 40 juta ton tuh ini. Terus kemarin peresmian kilang minyak terbesar. Ini akan kita bahas juga satu persatu. Nanti setelah videonya yang ada di Balikpapan. Kemudian alutsista. Ya. Yang jelas Indonesia memesan 42 unit jet Rafale, belum jet-jet lainnya dari negara, mungkin J-10 dari Cina dan sebagainya. Itu jumlah total proyeknya sekitar 8,1 miliar ya, 8.1 billion US dollars. Yes, you had that right. Jadi 8,1 miliar US dollar. Ngeri ini tetangga dengarnya ini. Ya, sebelum lagi drone, kapal-kapal frigat dan sebagainya. Oke, without further ado, kita akan bahas 3. Pangan, energi, alutsista. 3 hal yang harus dikuasai, dimiliki oleh suatu negara untuk menjadi superpower. Ya, untuk menjadi negara yang sangat kuat dan ditakuti. Without further ado, check this video. Rudal balistik kan buatan Turki. Jangkauannya 280 km dengan bobot 470 kg. Senjata ini juga mempunyai akurasi yang cukup tepat. Akurasi gagalnya hanya 10 meter dari titik sasaran. Rencananya senjata ini akan ditempatkan di Kalimantan Timur. Rudal ini bisa menjangkau target dari laut dan daratan yang sangat luas. Lokasinya disempat di Batalion Artileri Medan ke-18 Bukit Terang, Tenggarong. Gak sembarangan rudal ini akan ditempatkan, tapi akan ditempatkan di titik strategis yang dekat dengan IKN dan jalur laut internasional Alki 2. Rudal ini sangat penting bagi Indonesia, karena ini pertama kalinya Indonesia punya rudal balistik darat ke darat. Bukan cuma buat nyerang, tapi juga sebagai efek gentar, supaya musuh bisa mikir kalau mau nyerang. Dari darat kita geser ke laut. Indonesia punya kapal terbaru, KRI Brawijaya. Sebenarnya diklarifikasikan sebagai Offshore Patrol Vessel atau OPV. Tapi tunggu dulu, berdasarkan ukuran dan senjatanya, ini lebih pantas disebut sebagai fregat ringan. Dibangun di galangan Fincantieri Italia, kapal ini mempunyai panjang 143 meter dengan kecepatan maksimum 32 knot dan bisa menampung 171 personel. Kapal ini sudah diberangkatkan menuju Indonesia sejak 29 Juli 2017
kemarin dan langsung bikin banyak pengamat militer geleng-geleng karena meski disebut OPP, spesifikasinya memungkinkan kapal ini ikut tempur di zona konflik laut terbuka. Dari laut kita naik ke udara. Indonesia akhirnya akan kedatangan Airbus A400M, pesawat angkut militer jumbo dengan kemampuan mendarat di landasan pendek tidak beraspal. Artinya di daerah konflik atau bencana, pesawat jumbo ini bisa bawa pasukan dan logistik langsung di garis depan, di mana pesawat besar lainnya tidak bisa. Pesawat pesanan pertama sudah melakukan penerbangan perdana di Spanyol dan akan segera menuju ke Indonesia. Total pesawat yang dipesan 2 unit dengan konfigurasi multiperan, bisa angkut, bisa tanker. Gak cuma itu, Indonesia juga memesan 42 jet tempur Rafale dari Dassault Aviation Prancis. 24 unit di kontrak awal dan 18 unit lagi lewat opsi tambahan. Pengiriman pertama diharapkan akan datang di awal tahun 2026. Dengan jet tempur Rafale, Indonesia bakal punya kemampuan serang, bertahan, dan patroli udara yang jauh lebih modern. Bahkan diharapkan setara dengan negara-negara NATO. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik, produksi beras Januari sampai Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton. Angka ini meningkat 4,14 juta ton atau naik 13,54% dibanding periode yang sama di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bagaimana kebijakan pertanian nasional kini berjalan efektif dan terimplementasi dengan baik di lapangan. Perkiraan produksi di tahun 2025 juga tercatat melampaui capaian tertinggi sebelumnya pada tahun 2022 yang mencapai 31,54 juta ton. Lonjakan ini mencerminkan hasil dari program strategis Kementerian Pertanian dalam memperkuat sektor hulu hilir, mulai dari kemudahan pupuk bersubsidi, perbaikan jalan irigasi, memberikan bantuan sarana prasarana, hingga peningkatan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah untuk menjaga gairah petani dalam bertani. Kita mendapatkan kabar gembira, baru saja diumumkan oleh BPS bahwasanya diprediksi produksi kita tahun ini adalah 34,77 juta ton. Artinya ini naik dari tahun lalu 4,15 juta ton atau 13%. Stok kita hari ini, detik ini 3,8 juta ton. Bahwa peradaban modern itu tergantung hal-hal yang esensial bagi berdirinya sebuah negara merdeka. Tentunya pertama, negara merdeka harus bisa menghasilkan pangannya sendiri. Ini sangat mendasar. Tidak masuk akal suatu negara ingin merdeka kalau tergantung makan dari luar negara tersebut. Dan ini harus kita yakini. Yang kedua, selain pangan, energi juga harus bisa kita hasilkan sendiri. Dan alhamdulillah sebenarnya bangsa Indonesia diberi karunia yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa. Kita punya sumber-sumber energi yang sangat besar. Cadangan batu bara kita salah satu yang terbesar di dunia. Kita juga punya kemampuan menghasilkan energi dari tanaman, dari kelapa sawit. Kita bisa hasilkan solar, diesel, biodiesel. Dari batu bara kita bisa hasilkan gas. Kita juga bisa hasilkan bensin. Kita bisa hasilkan produk-produk energi lainnya. Kita bisa produksi DMA yang merupakan bisa menggantikan import LPG kita dari luar. Kita juga punya geotermal terbesar di dunia yang belum kita manfaatkan secara maksimal. Juga kemampuan kita di energi dari air
Dan juga saudara-saudara, ke depan kita juga akan mengembangkan tenaga surya dengan panel-panel. Kita akan listrifikasi sehingga kita sungguh-sungguh dapat menghasilkan energi kita sendiri. Tidak perlu kita import energi dari luar. Ini sasaran kita. Kita harapkan dalam 5 tahun kita bisa mencapai ini. Tapi tidak ada masalah kalau tidak 5 tahun, tahun ke-6. Oke. Correct me if I'm wrong. Jadi silakan teman-teman tambah di bawah. Saya secara garis besar aja ya. Kalau ada yang saya lupakan. Alutsista. Rudal Khan, kita udah datang itu. Pesawat Rafale udah datang. Jumlah pesawat ini 42 unit. Yang dari Prancis nilai totalnya 8,1 miliar US dollars kontraknya. Kemudian 2 unit Airbus, satu udah datang. Kemarin udah sempat dipakai di ini di bencana di Aceh ya. Sekarang udah lumayan, udah hampir rampung itu bantuan dan penanganan bencana di daerah Sumatera. Udah dipakai itu, terasa itu udah merasa kita manfaatnya. Terus 12 unit drone tempur Anka buatan Turki Aerospace udah datang. Rudal Khan juga, ditambah lagi 6 unit pesawat latih tempur T-501 Golden Eagle. Ini dari Korea Selatan ini ya. Terus TNI Angkatan Laut tambah dengan kapal patroli lepas 321 kapal. Terus patroli lepas pantai kelas tahun refill buatan galang kapal Italia. Pincaneteri, kapal berbobot lebih dari 6.000 ton ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah TNI AL. Ini kayak kapal induk juga nih, ya. Belum lagi yang dibikin sendiri kemarin seperti kapal selam tak berawak kemarin, itu luar biasa sekali, bikinan sendiri. Ya, itu membanggakan. Dan kapal selam itu bisa operasi di bawah air selama 6 bulan non-stop tanpa harus nongol-nongol. Dan Indonesia adalah negara keempat yang berhasil menciptakan, membuat sendiri kapal ini, kapal selam ini. Yang sistemnya memanfaatkan arus laut, dasar laut itu untuk recharging baterainya. Jadi kapal selam buatan PT PAL kemarin itu bukan menggunakan tenaga nuklir. Ini luar biasa sekali. Jadi yang ngomongin IQ 78 malu sekali nih. Yang IQ tinggi cuma dapat kapal-kapal ronsokan hibah-hibah dari Mr. Tuan Besarnya. Alright. Ini yang kita alutsista ya. Banyak lagi yang jelas, saya nggak ambil ini. Yang kurang teman-teman silakan tambah di kolom komen. Yang kedua, energi minyak. Ya, kemarin ada yang ngomong reaksi ya, kilang minyak di Balikpapan. Itu yang terbesar di tempat kita. Kilang minyak ini mampu mengolah minyak 360.000 barel per hari. Dan ini melepaskan kita dari kebodohan yang selama ini, ya, gengnya Riza Khalid lah yang lagi sembunyi di Malaides, yang membuat kita membeli minyak ke Singapura. Luar biasa sekali. Indonesia itu dikorupsi kiri, kanan, atas, bawah, dicuri kiri, kanan, samping oleh tetangga, masih berjaya. Andaikan itu negara lain, udah lama kolap. Ya, udah lama. Indonesia di energi. Kalau ini selesai cepat, kita nggak perlu lagi beli minyak bensin ke Singapura. Gila itu. Bahan mentahnya dari kita, mereka olah sendiri, terus kita beli lagi. Kenapa ini terjadi? Ya karena itu para koruptor itu, mereka dapat komisi. Semuanya. Dan ini, zaman Pak Prabowo ini,
semuanya di-cut. Yang suka nyelundup-nyelundup, udah nggak seenaknya dulu, di-cut. Jadi, mungkin teman-teman heran, abang ini kok kayak pro pemerintah sekali. Dengar ya, saya nggak, pemilu kemarin saya nggak nunjuk siapa-siapa, nggak milih siapa-siapa. Karena saya berdomisili di sini. Biasanya KBRI Tokyo tuh kirimkan kartu pemilihan sampai rumah. Saya tinggal joplos, masukkan ke kantor pos. Kebetulan terakhir kemarin saya nggak milih itu karena nggak ada kartunya nyampe rumah. Dan saya disclaimer, saya kasih keterangan diri saya. Saya bukan tim sukses, tim khusus Pak Prabowo pemerintahan rezim sekarang, enggak. Saya adalah orang yang independen, yang bisa melihat dengan clear tanpa bias tentang Indonesia, ya. Saya nggak masuk di partai politik manapun. Saya juga bukan pendukung kelompok-kelompok tertentu, dan saya bukan hidup di Indonesia. Jadi penilaian saya fair dan tidak ada bias, ya, sangat adil. Dan saya menilai berdasarkan bukti. Ya, energi sekarang, ya. Energi, Indonesia punya, tadi udah disebutkan oleh Pak Prabowo, Indonesia punya minyak, punya biodiesel dari kelapa sawit kita yang terbesar di dunia, punya batu bara, gas, dan green energy. Itu Singapura sudah investasi 1.000 triliun di Kepulauan Riau itu. Karena Singapura ini berniat jadi pusat data dunia. Singapura selalu lebih maju selangkah cara berpikirnya. Jadi mereka butuh energinya yang banyak. Dan mereka pengen green energy. Indonesia pintar, ya kau investasi di negara kami. Jangan minta energi bersih aja. Investasi enggak. Itu zamannya Pak Prabowo. Itu enaknya Pak Prabowo ini, dia orang bisnis dan militer. Ditambah lagi dengan staf-stafnya yang luar biasa nih. Seperti Pak Amran berhasil kan swasembada pangan. Udah pertama kali kita swasembada pangan. Itu lihat kemarin Pak yang dia diomongin Pak Prabowo, gimana petani kita tuh sengaja dimiskinkan untuk dapat pupuk subsidi aja 144 instansi, butuh 13 kali tanda tangan, gila kan? Setiap tanda tangan tuh minta uang biasanya tuh. Sengaja dimiskinkan petani kita, biar apa? Biar bisa beli ke Thailand dan Vietnam. Dapatlah mereka komisi bangsat-bangsat ini, memperkaya diri mereka dan keluarga mereka selama ini. Ya. Pangan, itu pencapaian. 3 pencapaian besar ini perlu sekali kalau pengen pemerintahan itu dinilai berhasil. Pangan ini jangan main-main loh. Di Jepang ini sendiri aja, kalau Pak Amran kemarin ngomong ada climate change, diketawain oleh Pak Cik Malaysia. Ada yang ingat nggak dia ngomong Pak Amran itu bodoh lah apalah. Sekarang kau lihat Pak Amran itu, dia punya paten sendiri. Dia bisa bikin swasembada pangan. Bagaimana dengan Maledes? Kalian udah hampir kehabisan beras itu. Pak Cik yang menghina Pak Amran kemarin malu sendiri itu. Kemana dia? Dan krisis pangan itu nyata. Jepang, jangan salah ya. Jepang ini walaupun terkenal dengan negara modern, industrinya, elektronik, bla bla bla, mereka nggak melupakan pangan mereka. Kuat. Petani-petani Jepang ini maju-maju. Masih banyak sawah-sawah. Kalau kalian pergi ke Jepang, ke Tokyo umpamanya, pergilah main ke arah Ibaraki atau Chiba, kalian akan melihat hamparan sawah membentang. Nah, kalau ngomong masalah climate change, itu nyata. Saya di sini sudah 17 tahun nggak pernah istri saya ngomong ada masalah dengan beras. Dan harga beras sangat tinggi sekarang. Kalau dirupiahkan 90 ke 100 ribu per kilo sekarang. Ya kualitas beras ini memang enak ya, tinggi. Nggak main-main.
Kemarin beli 4 kilo, apa 5 kilo itu. Sekitar 5.000 yen. Ya hampir 100.000 per kilo lah di Jepang. Jepang yang begitu hebatnya, pertanian mereka kena. Apalagi Malaides, umpamanya Malaides habislah. Sawah yang sedikit pun udah kena banjir lagi kemarin. Itu orang Indonesia harus bangga. Swasembada pangan itu luar biasa sekali, saya salut. Energi kita punya semuanya, sudah saya sebut tadi. Terus alutsista lengkap. Ya, perhatikan, militer kita nomor 1 di kawasan lah. Dunia mungkin 13-12 peringkatnya. Untuk ASEAN kita nomor 1. Kalau kita sebut Malaides yang suka nyinyir-nyinyir, dia nomor 5, nomor 4 apa tuh? Di bawah Myanmar mungkin. Jadi apapun itu, ringgit berjaya itu nggak guna kalau purchasing powermu nggak ada. Ya, pacik-macik nggak guna. Sama dengan Timur Leste. Mata uangnya US dollars, tapi beli Indomie aja susah-susah, ya percuma. Indonesia mata uangnya itu kau bilang duit kamu murah. Anggaran militernya 336 triliun. Beli 42 sekali beli pesawat 42 pesawat. Airbus, Golden Eagle, mungkin deal lagi dengan Turki, Pakistan, Cina. Jadi komplit sudah. Indonesia punya pangan yang kuat, swasembada pangan, punya kilang minyak atau energi yang luar biasa sekali, dan alutsista. Dan yang keempat, apa? Size ekonominya besar. Indonesia punya 270 juta penduduk. Itu marketnya sangat besar. Itu yang diperhatikan orang, investor, market pasarnya besar. Itu yang nggak dimiliki oleh negara lain di kawasan ASEAN. Jadi Indonesia superpowernya ASEAN itu bukan mimpi atau sok sendiri, tepuk dada sendiri, enggak. Ya. Itu bukan kegeeran, bukan. Itu memang nyata. Suka nggak suka, terutama pakcik-makcik dari Malaides, itulah kenyataan. Ya, dunia berputar. Kalau kau masih ngomong, terlalu banyak orang mau kerja kat sini, ya karena kau membutuhkannya. Cina yang negara modern aja berserak di seluruh dunia mereka kerja. Ya. Toh orang Malaysia itu kalau di persentase dengan orang Indonesia, kemarin ada yang komen, dia hitung persentasenya lebih besar persentase orang Malaysia itu kerja di luar negeri daripada orang Indonesia. Ada yang ngitung kemarin itu satu orang dari 100 orang Malaides itu bekerja di luar negeri, cari hidup di luar negeri, ya alasan ekonomi. Indonesia 250 orang, satu orang dari 250 orang. Jadi kalau di persentase, Malaysia itu justru besar persentasenya yang bekerja di luar negeri. Juga kasus bunuh dirinya ngeri-ngeri juga, 20.000 per tahun, belum lagi yang pindah, kalau saya nggak salah ya. Apalagi yang pindah warga negara, banyak, per tahunnya 20.000 orang katanya ini datanya. Alasan ekonomi. Jadi kalau memang negara maju, ngapain orang pindah warga negara? Saya sendiri ditawarin jadi warga negara Jepang, nggak mau saya. Ya, saya pilih warga negara Indonesia. Banyak ruginya kalau saya pindah warga negara. Nanti pulang harus pakai visa, terus investasi saya, harta-harta saya di sana udah nggak bisa saya miliki lagi. Sementara Indonesia itu negara yang bergerak ke arah maju, berkembang pesat. Dan Jepang ini udah hampir mentok lah kan. Kalau kita punya common sense, ngapa kita tukar? Itulah 3 alasan. 3 alasan penting Indonesia itu superpowernya ASEAN. Gak usah dunia dulu lah, ASEAN dulu lah. Itu gak terbantahkan. Punya swasembada pangan yang kuat.
Jadi kalau ada perang itu ini, mau diembargo, mau diapakan, nggak kelaparan. Terus punya sumber energi, ini yang penting, ini yang direbut-rebutkan dunia. Alasan Trump menyerang Venezuela itu alasan utamanya ya minyak, energi. Ya. Terus alutsista. Semua punya, 3 ini dipunya ya jadi penguasa lah. Belum lagi size ekonomi terbesar. Jadi kalau Malaysia nggak masuk G20, itu masalahnya. Nggak masuk BRIC. Kenapa? Size ekonomimu kecil. Indonesia itu size ekonominya besar. Ini nanti kita bahas khusus di satu video tentang size ekonomi itu sangat penting. Begitu saja pembahasan hari ini. Terima kasih yang subscribe. Kita tutup dengan pidato Pak Presiden Prabowo. Ini presiden yang betul-betul saya bisa rasakan dari luar negeri. Dia orang yang betul-betul jujur, yang mau memajukan bangsanya. Ya. Saya terus terang, saya bukan tim sukses apa ini, enggak. Saya independen, orang bebas. Hidup di luar negeri, enggak terikat, enggak ada bias dengan keluarga, politik, atau kekuasaan. Enggak. Saya pun, oleh sebab itu saya bisa menilai dengan jernih. Ya. Oke, ini video penutupnya. Silakan lihat. Saudara-saudara, yang saya katakan tadi, pakar-pakar geopolitik mengatakan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa keempat terkaya di dunia. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Syaratnya apa? Terutama apabila elitnya bisa bekerja sama. Menepuk dada, tapi ini harus kita lakukan. Kita harus jadi bangsa yang percaya diri. Kita harus jadi bangsa yang bangga dengan prestasi kita. Kita tidak boleh jadi bangsa yang rendah diri. Bangsa yang selalu merasa kalah. Merasa selalu tidak mampu bersaing sama bangsa lain. Kita tidak boleh. Di setiap bidang kehidupan kita harus menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang percaya diri, bangsa yang mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Karena itu saya berbahagia, bangga. Hari ini satu langkah lagi di bidang energi kita menuju kemampuan kita untuk mandiri, kemampuan kita untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak boleh tergantung energi kita dari luar. Tidak boleh. Kita ingin merdeka dan kita mampu. Kita miliki semua. Diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Tinggal kita mampu atau tidak sebagai bangsa.